Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Yuk Belajar Bersama. Baik teman-teman semuanya, Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa untuk membahas soal-soal berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau pengelolaan keuangan daerah. Baik teman-teman semuanya, kita lihat untuk soal nomor pertama. Di sini ada struktur APBD terdiri dari 3 unsur berikut ini, kecuali A. Pendapatan, B. Belanja, C. Surplus atau defisit, D. Pembiayaan. Baik, jadi kalau kita bicara APBD, itu ada yang pertama adalah berkaitan dengan pendapatan, kedua belanja, ketiga pembiayaan. Sehingga di sini yang bukan atau kecuali adalah surplus atau defisit. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi struktur APBD tadi pendapatan, belanja. Nah, surplus itu merupakan selisih antara pendapatan dan belanja. Kemudian selanjutnya nanti ada pembiayaan neto dan ada silpa atau sipra. Baik, kita lihat soal nomor kedua. Selisih antara pendapatan dengan belanja disebut, nah ini bisa kita lihat tadi di sini. Selisih antara pendapatan dan belanja, ini jawabannya adalah surplus. Jadi yang nomor 2 ini jawabannya bisa kita jawab langsung, yaitu surplus. Kemudian nomor 3 kita lihat selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Disebut dengan A. Pembiayaan neto, B. silpa, C. Dana cadangan, D. Surplus atau defisit. Oke, untuk nomor 3 ini jawabannya adalah pembiayaan neto. Jadi kalau kita lihat ke struktur APBD, jadi awalnya pendapatan dan belanja ini akan menghasilkan surplus atau defisit. Kemudian nanti untuk pembiayaan neto ini berasal dari pembiayaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Jadi nanti ketika kita dapat surplus, nanti di sini ada penerimaan pembiayaan sama pengeluaran pembiayaan. Nah, ini tadi ada pendapatan dan belanja. Jadi kalau kita mau buat struktur lengkapnya seperti ini. Ini misalkan pendapatan dan belanja itu dapat hasilnya kita buat di sini. Ini perbedaannya. Kemudian ini nanti juga hasilnya kita buat di sini. Nah, antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ini yang kita sebut dengan pembiayaan neto. Baru nanti total ini dan ini yang disebut dengan silpa. Oke, kita masuk ke soal yang selanjutnya, yaitu yang keempat ya. Kita lihat. Oh ya, soal keempat. Rencana keuangan pemerintah daerah untuk menutup defisit dan atau mengalokasikan surplus disebut A. Anggaran pembiayaan, B. silpa, C. Permintaan modal, D. Anggaran dana cadangan. Oke, ini bisa langsung jawab. Jawabannya adalah anggaran pembiayaan. Soal yang kelima kita lihat. Penerimaan pada rekening kas umum daerah yang harus dibayarkan kembali pada tahun berjalan atau tahun yang akan datang disebut dengan A. Pendapatan, B. silpa, C. Penerimaan pembiayaan, D. Dana cadangan. Nah, ini ada kata kuncinya, penerimaan pada rekening kas umum daerah. Jadi jawabannya adalah penerimaan pembiayaan. Oke, soal nomor yang ke-6. Berikut ini adalah contoh pendapatan daerah. Oke, pendapatan daerah itu berarti kan semua penghasilan atau pendapatan yang bersumber dari daerah tersebut. Kecuali pertama A. Pencairan dana cadangan, B. Dana alokasi umum, C. Penerimaan bagian laba dari BUMD, D. Jasa jero. Oke, nomor 6 ini jawabannya adalah pencairan dana cadangan. Nah, ini kan dana alokasi umum, ini memang untuk daerah. Ini jelas kalau yang C dari BUMD. Nah, ini kalau untuk jasa jero ini bisa masuk ke dalam kategori pendapatan lain dari pendapatan daerah. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 7. Soal nomor 7 adalah berikut ini adalah pendapatan dana perimbangan. Oke, kalau bicara dana perimbangan berarti kita harus tahu definisinya dulu.
Dana perimbangan itu adalah pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Jadi dari pusat tapi sumbernya dari APBN. Kelompoknya ada 3. 1. Dana bagi hasil. 2. Dana alokasi umum. 3. Dana alokasi khusus. Nah, kalau dilihat dari objek pendapatannya mencakup bagi hasil pajak dan bukan pajak. Jadi untuk nomor 7 ini bisa kita lihat jawabannya adalah yang C, penerimaan bagian laba dari BUMD. Karena ini tadi masuk ke dalam kategori pendapatan daerah. Oke, soal nomor 8. Contoh dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu, nah ini yang tadi. Bagi hasil dari provinsi. B. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. C. Penerimaan bagian laba dari BUMD. D. Bagi hasil dari pemerintah pusat. Oke, nomor 8 jawabannya adalah lain-lain pendapatan daerah. Oke, berarti bagi hasil dari provinsi. Kalau yang B ini jelas kekayaan daerah, yang C juga jelas, yang D bagi hasil dari pemerintah pusat. Nah, ini yang tadi yang masuk ke dalam ini dia, dana perimbangan. Oke. Kemudian soal nomor yang ke-9 ya. Oke, soal nomor 9, belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Oke. Untuk belanja pada dasarnya itu ada 2 macam. Pertama adalah belanja tidak langsung. Yang kedua adalah belanja langsung. Nah, di sini yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan. Jadi bisa kita lihat di sini belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung. Nah, berarti langsung bisa jawab. Jawabannya adalah belanja tidak langsung. Oke, yang D. Kemudian, kalau untuk belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oke, soal nomor 10. Berikut ini adalah contoh belanja yang dianggarkan pada RKA PPKD. Yaitu A. Penarikan pinjaman. B. Penyertaan modal. C. Belanja bantuan sosial. D. Belanja upah pungut pajak daerah. Oke, ini jawabannya adalah nomor 10 ini yang C, belanja bantuan sosial. Ingat ini PPKD. PPKD itu. Kemudian soal nomor yang 11. Berikut ini adalah contoh belanja yang tidak dianggarkan pada RKA SKPD. Nah, kalau tadi PPKD, sekarang RKA SKPD. Oke, yaitu A. Belanja tambahan penghasilan pegawai. Kemudian yang B. Belanja hibah. C. Belanja barang dan jasa. D. Belanja modal. Jawabannya untuk nomor 11 ini adalah belanja hibah. Jadi hibah itu tidak masuk RKA SKPD. Dia masuk RKA PPKD. Nah, kalau PPKD kan pusat, kalau SKPD itu daerah. Nah, itu bedanya. Baik, kita lihat soal nomor yang ke-12. Untuk soal nomor 12, berikut ini adalah contoh dari PAD, pendapatan asli daerah, kecuali A. Pajak restoran, B. Jasa giro, C. Penerimaan bagian laba dari BUMD, D. Pendapatan dana penyesuaian. Oke, ini jelas jawabannya yang D. Restoran di daerah ada restoran. Jasa giro masuk tadi pendapatan lain-lain dari pendapatan daerah. BUMD ini jelas penerimaan bagian laba BUMD. Oke, masuk ke nomor 13. Untuk nomor 13 ini kita lihat belanja pengadaan aset tetap akan dianggarkan dalam A. Belanja barang, B. Belanja langsung, C. Belanja modal, D. Belanja operasional. Nah, untuk nomor 13 ini kata kuncinya adalah pengadaan aset. Nah, pengadaan aset tetap. Maka nomor 13 ini jawabannya adalah belanja modal. Jadi kan kalau aset tetap itu bisa dipergunakan untuk operasional dalam, kalau perusahaan berarti kan operasional perusahaan. Kalau negara berarti kan bisa dijadikan oleh negara untuk membantu kegiatan negara dalam misalkan mendapatkan penghasilan. Oke, soal nomor 14. Nomor 14, belanja yang terkait langsung dengan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan disebut. Nah, ini tadi yang terkait langsung dengan kegiatan tadi sudah bisa kita jawab, yaitu belanja langsung. Oke.
Nomor 15. Berikut ini adalah belanja yang tidak dianggarkan dalam RKA PPKD. Nah, tidak dianggarkan dalam RKA PPKD, tidak dianggarkan di pusat, kecuali, nah berarti jawabannya harus yang PPKD berarti ya. A. Belanja barang, B. Belanja modal, C. Belanja pegawai, D. Belanja tak terduga. Oke, untuk nomor 15 ini jawabannya adalah belanja tak terduga. Nah, belanja barang ini kan jelas di pusat ada, belanja modal ada, belanja pegawai juga ada. Oke, nomor 16 kita lihat. Nomor 16, belanja pemeliharaan gedung yang sifatnya rutin akan dianggarkan dalam A. Belanja barang, B. Belanja langsung, C. Belanja modal, D. Belanja operasional. Oke, nomor 16 ini ingat pemeliharaan gedung. Nah, pemeliharaan gedung berarti ini masuk ke dalam kategori belanja barang. Oke, di nomor selanjutnya yaitu nomor 17. Belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi belanja tujuannya untuk peningkatan masyarakat. Disebut A. Belanja tak terduga, B. Belanja bantuan keuangan, C. Belanja bantuan sosial, D. Belanja hibah. Oke, untuk nomor 17 ini kata kuncinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jelas ini harus jawabannya belanja bantuan sosial. Oke, nomor 18. Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya disebut belanja tanggap darurat, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, belanja bantuan sosial. Oke, nomor 18 ini karena tadi tidak biasa dan tidak diharapkan, ini masuk kategori belanja tak terduga. Nomor 19. Selisih antara total penerimaan anggaran dan total pengeluaran anggaran selama tahun berjalan disebut dengan A. Surplus. Tadi surplus itu antara pendapatan dan belanja. Kemudian kalau tadi pembiayaan neto itu antara pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Oke, kemudian C. Silpa. Silpa itu berarti yang antara surplus defisit dan pembiayaan neto. Kemudian D. Dana cadangan. Oke, karena di sini antara selisih total penerimaan dan total pengeluaran berarti masuk kategori ini pembiayaan neto. Nah, kalau silpa tadi di sini berarti surplus atau defisit dengan pembiayaan neto. Oke, soal nomor yang ke-20. Nah, ini nomor terakhir berarti ya. Jumlah surplus atau defisit dari seluruh SKPD ditambah dengan silpa PPKD akan terlihat dalam A. Surplus defisit APBD, B. Pembiayaan neto, C. Silpa APBD, D. Dana cadangan. Oke, jawabannya adalah kita lihat kata kuncinya surplus defisit antara SKPD dengan silpa PPKD. Maka ini akan terlihat di silpa APBD. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.